Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Waode Siti Nasra SPDI, nomor induk mahasiswa 227013072. Saat ini saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 5B dengan materi Bulan Ramadan yang Indah, submateri berpuasa di bulan Ramadan disayang Allah. Demikian perkenalan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aslan, Hadir. Muhammad Adi Pratama Raya Dewa, Hadir. Muhammad Faiz Asyafi, Muhammad Revin, Hadir. Muhammad Safrin, Hadir. Nafisa Bisa Asma, Nirwana Mindakti, Hadir. Wanita Aulia Suraya, Hadir. Sintu Mana, Salim Adiaksa, Siti Syadiat Matiani, Ode Alia Delika, Tidak. Sina Konitat. Tidak. Iya. Oke, sudah semua namanya dipanggil? Baik. Anak-anak, hari ini kita akan masuk di pelajaran 4, pelajaran tentang bulan Ramadan yang tidak, submateri berpuasa di bulan Ramadan itu di sayang Allah. Perhatikan di layar. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran kita lebih lanjut, terlebih dahulu Ibu Guru mau kita sama-sama untuk melakukan teknik puasa. Oke? Ibu Guru panggil siapa satu orang untuk pimpin teman-temannya. Jihan bisa? Kita kelas? Kita kelas aja. Ayo, maju di depan. Jadi nanti sama-sama ya. Ayo, sama-sama semua. Tentu puasa. Oke, tepuk tangan semua. Iya, perhatikan di layar. Jadi materi hari ini itu tentang bulan Ramadan yang indah, materi berpuasa di bulan Ramadan di sayang Allah. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 4 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, menjabarkan syarat dan rukun-rukun puasa. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang keempat itu adalah menjelaskan hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, di pelajaran sebelumnya, di pelajaran 3, kita sudah pelajari tentang siapa yang masih ingat materi pelajaran kelas 3? Kita belajar tentang apa ya pelajaran 3? Aku? Iya, coba Jihan. Betul sekali. Jadi pelajaran kita sebelumnya itu adalah cita-cita itu menjadi anak soleh. Apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Yaitu bagian dari anak soleh. Untuk menjadi anak soleh itu salah satunya adalah menjalankan perintah Allah. Salah satu di antara sekian banyak perintah Allah itu adalah menjalankan puasa. Puasa salah satunya itu adalah puasa wajib, yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi kaitan antara pelajaran kita sebelumnya dan pelajaran hari ini itu adalah karena untuk menjadi anak yang soleh salah satunya itu menjalankan perintah Allah dengan menjalankan puasa. Kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan untuk menjadi anak yang bertakwa atau anak yang soleh selain berpuasa? Kalau materi kita sebelumnya, sholat, betul sekali sholat. Kemudian setelah sholat apa lagi kira-kira? Mengaji. Kemudian yang paling penting itu adalah adab atau menghormati kedua orang tua, menghormati teman, menghormati guru, dan menghormati orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi itu adalah ya. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu dijelaskan banyak disebutkan atau dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 seperti yang kita di papan. Nah, Ibu Guru minta salah satu untuk membacakan di ayat yang ada di papan. Silakan, angkat tangan, coba. Oke, silakan Faiz. Baca. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sesuai yang dibaca oleh teman dari Faiz bahwa salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk berpuasa itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bagus sekali baca
3 gambar, ada gambar bulan matahari baru terbit, kemudian ada gambar ini gambar apa? Jarum jam, kemudian di sini ada makanan sekali, kemudian ini ada gambar bulan. Siapa yang bisa menjelaskan makna gambar di atas terkait dengan makna puasa Ramadan? Oke, coba Kenzi, berdiri saya jawab. Iya, betul sekali, kasih tepuk tangan. Oke, jadi makna puasa Ramadan gambar di atas menunjukkan bahwa matahari terbit menunjukkan awal masuk berpuasa, sementara jam dan makanan menunjukkan waktu berpuasa tidak boleh makan dan minum di siang hari, dan gambar bulan menunjukkan bahwa waktu untuk berbuka puasa. Dari ketiga gambar di atas, maka bisa disimpulkan bahwa makna puasa Ramadan itu ada 2. Yang pertama, makna puasa secara bahasa. Apa makna puasa secara bahasa? Artinya menahan, seperti gambar jarum jam tadi, dia menahan makanan dan minuman. Jadi pada jam tertentu, pada waktu yang telah ditentukan, kita tidak boleh makan dan minum. Artinya kita menahan keinginan kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman. Selanjutnya, menurut istilah, siapa yang bisa jelaskan menurut istilah? Pengertian puasa menurut istilah? Ya, coba, Faiz. Iya, betul sekali. Jadi makna puasa Ramadan itu ada 2. Yang pertama menurut bahasa ulama, dan menurut istilah itu adalah menahan diri dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, yaitu seperti makan dan minum dari waktu terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, sesuai dengan syarat dan rukun-rukun tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Baik, berdasarkan pengertian puasa tadi bahwa puasa itu dilakukan dengan niat tertentu. Siapa yang bisa membacakan niat puasa? Oh, bagus sekali. Coba. Nawaitu sawmina nisya sabura wadana hadis sanatilillahi ta'ala. Dari pengertian puasa tadi, sekarang muncul pertanyaan bahwa mengapa kita harus berpuasa? Apa manfaatnya puasa untuk kehidupan kita? Apakah puasa itu punya manfaat atau tidak? Punya ya. Apa manfaat berpuasa? Iya, coba. Kira-kira apa manfaatnya berpuasa? Suatu waktu Ani pernah bertanya, adalah api mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa jika boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Iya, betul sekali. Kita itu harus menolak pikiran kita bahwa kenapa Allah itu menyuruh kita untuk berpuasa. Baru lamanya juga kita disuruh mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita hanya disuruh berlapar-lapar atau punya manfaat? Ada yang tahu manfaatnya? Gunanya kita berpuasa itu untuk apa? Untuk apa? Selain menaati perintah Allah, apa gunanya kita berpuasa? Untuk dapat pahala. Boleh apa lagi? Melatih kesabaran. Bagus sekali. Apa lagi? Dari sisi kesehatan mungkin ada yang tahu? Dari segi kesehatan? Ya? Menjaga kesehatan. Betul. Jadi kita disuruh berlapar-lapar itu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari karena banyak sekali manfaatnya. Melatih kesabaran, menjalankan perintah Allah untuk mendapat pahala, dan menjaga kesehatan. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana tubuh kita disuruh lapar kok bisa sehat? Kan ceritanya kita lemah itu tidak makan dan minum. Ternyata ada riset atau ada penelitian yang membuktikan bahwa ketika orang berpuasa di jam yang sudah ditentukan, itu mulai dari waktu
perintah Allah itu selain kita disuruh untuk menjalankannya karena bentuk ketaatannya kita, karena memang perintah Allah itu bermanfaat untuk kesehatan kita. Semua sunnah Nabi itu bermanfaat untuk kesehatan kita. Contoh lain, ketika makan Nabi mencontohkan untuk duduk atau berdiri. Ternyata orang-orang Barat itu kalau dia makan berdiri itu mereka sering penyakit usus buntu. Kenapa? Karena kalau kita makan berdiri, ini kita punya usus yang di belakang ini dia tidak terlipat. Toh? Nah, jadi kalau kita makan dia langsung makanan ke usus itu, usus buntu itu. Buntu kan dari dalam keluar. Ketika kita duduk, sunnahnya Nabi kita duduk, maka usus buntu itu dia terlipat. Sehingga makanan yang kita makan itu langsung ke saluran pencernaan dibuang, makanya dia bersih. Toh? Nah, jadi itu sebagian kecil dari sunnah Nabi yang ternyata bermanfaat untuk kita punya kesehatan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita masuk di materi selanjutnya tentang syarat wajib puasa. Ada 4 syarat wajib puasa. Syarat wajib itu artinya hal yang harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan berarti pahalanya kita tidak sah. Puasanya kita tidak sah. Jadi syarat wajib itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi, sesuatu yang harus kita lakukan agar puasa yang kita lakukan itu sah dan sempurna di mata Allah. Ada 4 syarat wajib puasa. Siapa yang bisa sebutkan? Coba. Siapa angkat tangan? Siapa yang bisa sebutkan?
masih masuk tangannya di mulut baru sengaja muntah itu tidak boleh karena itu bisa membatalkan puasa. Selanjutnya atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut dengan sengaja itu juga tidak boleh. Nah, yang paling sering dilakukan kalau pergi berwudu siang-siang lama-lama berwudu baru minumnya kelamaan. Nah, telah sedikit air ya. Mandi salami memakai pikiran di air pura-puranya salami itu tidak boleh ya karena itu bisa membatalkan puasa. Baik, selanjutnya dengarkan penjelasan materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk di tugas kelompok pembagian kelompok. Ibu guru akan bagi menjadi 4 kelompok. Yang di sini kelompok 1, ini yang di sebelah sini kelompok 2, kelompok 3, dan semua yang ada di sini kelompok 4. Paham ya? Oke, dan selanjutnya tugasnya itu adalah kalian mendiskusikan hal-hal apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa. Kemudian nanti sebentar ibu guru akan panggil perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Paham? Paham. Nah, sekarang ibu guru akan bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan tugas kelompoknya di LKPD yang sudah ibu guru bagikan. Hal-hal yang membatalkan puasa: 1. Berbicara kasar, 2. Adu domba, 3. 4. Sumpah palsu, 5. Keluar haid atau nifas, 6. Tidak berakal, dan 7. Berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan membacakan hal-hal yang membatalkan puasa: keluar haid atau nifas, melahirkan anak, giat, memasukkan sesuatu ke dalam rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah membacakan hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi pemaparan dari masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, angkat tangannya. Oke, silakan dengan sebut nama dari kelompok mana dan mau bertanya kepada siapa. Silakan. Oke, terima kasih Jihan. Silakan duduk.
Oke, terima kasih Pak Ais. Kasih tepuk tangan untuk Ais. Bagus sekali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, berpuasa di bulan Ramadan itu menjadi ajang kita untuk mensucikan diri atau menghapuskan dosa yang sudah pernah kita lakukan. Selanjutnya yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan bisa menjadi ajang untuk kita mengumpulkan pahala. Selanjutnya yang ketiga, panasnya matahari di bulan puasa itu sebagai simbol untuk membakar dosa-dosa yang pernah kita berbuat. Baik, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup atau pembacaan. Melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita sudah juga menunjukkan apa yang menjadi pelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk ke kegiatan penutup, yaitu pembacaan doa. Silakan ketua kelas maju di depan untuk memimpin teman-temannya membaca doa.